Misalnya, apakah mau membuat taman minimalis, taman modern, taman tropis, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan ini gue mau coba menjelaskan mengenai profesi arsitek lanskap. Karena udah banyak banget yang komen di kolom komentar yang nanyain, "Kak, gimana sih prospek kerja dari seorang arsitek lanskap?" Sebelum lanjut ke pembahasannya, aku mau ngingetin nih untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, tolong di-subscribe dan juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian terus update dengan video-video terbaru terkait dengan arsitektur lanskap. Oke, kita mulai bahas dari sejarah profesi arsitektur lanskap. Nah, sebenarnya profesi arsitek lanskap itu bisa dibilang udah ada cukup lama. Karena sejak dulu manusia itu udah mulai peduli dan menata lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini terlihat dari lingkungan perumahan zaman dahulu itu terutama bagi kawasan elit yang mereka sudah punya pekarangan di sekitar rumah mereka. Gak cuman untuk fungsi estetika, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sebenarnya yang memperkenalkan istilah arsitektur lanskap adalah Bapak Gilbert Lang Mason pada tahun 1828. Tapi istilah arsitektur lanskap dalam bidang pekerjaan itu diperkenalkan oleh Bapak Frederick Law Olmsted pada tahun 1858 di Amerika. Beliau bersama seorang arsitek, Calvert Vaux, menghasilkan karya Central Park di New York. Dan sejak itu beliau menyebut dirinya sebagai seorang arsitek lanskap. Hingga kini Frederick Law Olmsted itu dikenal sebagai bapak arsitektur lanskap dunia. Nah, salah satu karya yang paling fenomenal itu ada Central Park di New York, Amerika Serikat. Nah, latar belakangnya saat itu adalah penduduk di kota New York itu sangat padat dan membuat semakin sesak. Nah, sehingga kebutuhan akan ruang terbuka itu menjadi semakin urgent. Nah, bahkan ditambah lagi di sana saking butuhnya ruang terbuka itu masyarakat sana sampai menjauhkan diri ke kuburan terdekat supaya jauh dari kebisingan kota. Tapi profesi arsitektur lanskap itu mulai masuk trennya itu pada abad 20 atau sekitar tahun 1900-an. Nah, di Indonesia sendiri, sejarah profesi arsitektur lanskap itu berawal dari keinginan Bapak Presiden pertama kita nih, Bapak Insinyur Soekarno. Saat itu ingin mewujudkan proyek pembangunan menara atau mercusuar kayak Monas, Komplek Olahraga Senayan, HI, Hotel Indonesia, dan juga Tugu Selamat Datang. Nah, atas dasar pembangunan itu dikirimlah beberapa anak-anak muda Indonesia untuk belajar lebih dalam tentang ilmu arsitektur lanskap di Amerika. Supaya nanti saat mereka kembali ke Indonesia, mereka bisa menata lanskap Indonesia jadi lebih baik dan juga lebih indah. Dan ternyata semakin kesini, profesi arsitektur lanskap itu semakin meningkat kebutuhannya. Karena banyak masyarakat yang udah mulai sadar nih tentang pentingnya berinteraksi dengan alam dan menjaga lingkungan sekitar. Mereka pengen mendapatkan lingkungan perumahan yang baik juga, yang asri, gitu juga dengan fasilitas publik yang lebih baik. Nah, hal ini ditambah juga dengan isu global nih yang melanda kita semua di seluruh dunia. Kita tahu bahwa global warming sedang melanda kita dan hal ini menjadi bukti juga bahwa arsitektur lanskap itu nggak cuman menekankan pada menata tanaman, tapi di sini kita berperan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan dan juga turut serta dalam mengkonservasi lingkungan. Sebenarnya tanpa kita sadari juga udah banyak nih keterlibatan profesi arsitek lanskap di sekitar kita. Misalnya kayak udah ada ruang-ruang publik atau plaza-plaza perkantoran atau di mall-mall atau taman-taman di jalan kota, terus di bawah flyover, di jalan layang atau di kampus dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke prospek kerja dari profesi arsitektur lanskap. Kalau dalam pekerjaan, seorang arsitek lanskap itu prosesnya bisa mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, sampai ke pengelolaan. Nah, biasanya lulusan arsitektur lanskap itu memiliki prospek kerja di berbagai perusahaan. Misalnya ada konsultan perencana dan desain, kemudian ada kontraktor, ada maintenance,
ada developer atau kayak perusahaan properti, atau bisa juga kerja di nursery, atau bisa kerja di berbagai instansi pemerintahan, misalnya kayak Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Pertamanan, dan lain-lain. Nah, untuk teknis kerjanya itu disesuaikan dengan skala pekerjaannya. Ada yang skala kecil, ada yang skala menengah, dan ada juga yang skala besar. Biasanya dalam satu tim, dalam proyek itu ada beberapa tenaga ahli. Misalnya yang paling pertama itu ada manajemen konstruksi, kemudian ada arsitek, ada juga mechanical, electrical, plumbing atau MEP, terus ada struktur, biasanya orang sipil nih yang ngerjain. Kemudian ada interior, ada kita sebagai seorang landscape, dan ada juga quantity surveyor, biasanya mereka ini mengukur volume dan kebutuhan strukturalnya. Misalnya pasirnya berapa, batunya berapa, biasanya orang sipil yang ngerjain. Kemudian ada juga tenaga-tenaga ahli adisional, misalnya butuh special lighting dan lain-lain. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you yang udah nonton video ini sampai akhir. Boleh ditulis lagi di kolom komentar kalian mau request apa, mau tanya apa, dan tolong masukannya ditulis aja pokoknya semua di kolom komentar. Dan sampai ketemu di next video. Bye!